Tapi karena dia nggak berbuat jahat sama gue ya, cuman emang karena dia kayak ketawanya serem, akhirnya gue bilang ya, gue langsung begini bang, gue refleks langsung, maaf nih, bang tadi untuk pelan-pelan gue bang. Lu cariin lu sama si ini lu, gue pikir iya gue sibuk gini. Terus dia bilang, kabar terakhir nih, dia tuh udah meninggal bang, dia bilang. Emang dia anak misteri, kalau kata gue misteri, sampai dia almarhum aja bang ya. Gue nggak tahu kuburnya di mana bang. Tapi dia pesannya gue disuruh main ke yang itu yang dikasih alamat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Ipan. Waduh abang, gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Baik bang ya, dengar-dengar ini pinggang kena juga bang ya. Sama Fatih bang. Faktor U kali ya. Kayaknya dah. Ini kalau dulu sama-sama begini semua nih. Makanya. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah. Ya tapi ada ini juga, ada hikmah juga. Aneh dari Kalibata ke sini, lumayan aneh, pelan-pelan hilang. Pelan-pelan hilang. Iya. Aneh refleksi. Kena getaran. Bener. Jadi teman-teman semua yang Bang Ipan ini udah kedua kalinya cerita di sini. Yang pertama itu Gunung Pancar ya bang? Gunung Pancar yang udah kita upload kalau nggak salah 1 bulan lalu. Jadi teman-teman semua yang belum nonton video yang pertama kali Bang Ipan menceritakan pendakiannya ke Gunung Pancar, silakan teman-teman tonton dulu doh. Dan yang kedua kalinya nih Bang Ipan cerita di Gunung Pancar lagi apa di gunung mana lagi nih bang? Jadi ini gue akan cerita flashback ke Gunung Lawu. Gunung Lawu. Sekitar tahun 99. 99 lewat jalur mana bang saat itu bang? Pada saat itu lewat Cemoro Kandang. Cemoro Kandang, oke. Saat itu lintas atau turun? Naik turun? Nah di situ tuh yang ada misorientasi. Oh. Nah itu nanti akan diceritakan. Nanti akan diceritakan ya. Tapi sebelum masuk ceritanya tadi mau ada acara bang. Acara apa itu bang? Jadi nanti tanggal 18 November ini Sabtu malam Minggu kawan-kawan mau bikin acara event musik. Sekaligus memperingati Hari Pahlawan dan juga berempati tentang konflik yang ada di Palestina Israel ya. Palestina Israel ya. Jadi tagline acara itu harmoni dalam perbedaan. Nah di situ kita saling kumpul berbagai lintas komunitas dari berbagai genre musik, juga penggiat alam, juga ada beberapa elemen relawan dan aktivis. Oke, itu di mana bang? Itu di M Block, Blok Bar. Mana itu? Itu daerah kawasan Blok M dekat samping terminal. Oh, samping terminal. Yang sekarang yang dulu tuh pernah jadi gedung apa ya? Peruri ya, gedung percetakan uang. Iya, percetakan uang. Di situnya. Daerah situ ya. Daerah situ. Oke, jadi teman-teman semua yang daerah sekitaran Blok M ataupun di luar Blok M pun juga nggak masalah, dan itu yang kita tunggu-tunggu kan, empati dari antusias teman-teman kan. Silakan merapat tuh ke area Jaksel, Blok M Jaksel ya. Iya, cuman nih di uploadnya setelah tanggal apa gimana nih? Iya, nggak tahu juga ya. Pokoknya promosinya dulu deh. Iya bener juga ya. Syukur-syukur sebelum tanggal 18 gitu teman-teman semua. Oke. Ya udah bang, mungkin tahan dulu kali bang ya cerita yang tentang Gunung Lawu tahun 1999 gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Siga.
Awal cerita ini sebenarnya pengalaman waktu selepas lulus sekolah STM. Jadi gue harus cerita dulu nih, tarik ke belakang dulu ya, karena memang mohon maaf ini yang gue ceritain kawan gue sendiri ini udah almarhum. Ya jadi takutnya nanti ada yang tersinggung atau gimana, ya juga akan berurusan sama pihak-pihak terkait, karena memang pada saat gue melakukan pendakian ini gue tanpa registrasi, Bo. Ya jadi awalnya gini, gue akan ceritakan sosok karakter temen gue ini ya. Nah pada zaman sekolah nih memang kita ini sama-sama satu basis ya. Biasanya kalau di satu basis ini kita saling kenal kan, saling kenal biar kita tauin kalau misalnya ada yang telat atau telat naik atau ada yang kenapa-napa kan. Nah kawan gue ini nih unik, dia ini misteri kalau menurut gue, karena kita satu basis tapi dia nggak pernah bergabung tuh anak-anak kan ya. Cuman udah gue ciri ini anak selalu naik dengan jam yang sama tapi kok nggak pernah mau gabung ke anak-anak kan, kenapa gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya gue cari tahu dan ada momentum di mana akhirnya dia bisa bergabung. Jadi pas di saat ada STM rival lah gitu ya, yang memangnya pengen bahasanya ngebantai lah ya anak-anak tongkrongan gue tuh di daerah Kalibata. Jadi sebelum ngebantai ini mereka tuh nginfoin gue, ternyata nih anak yang mau ngebantai ini kawan-kawan SMP gue, cuman rival sekolah. Van, nanti tanggal sekian hari ini jam segini mendingan lu pada cabut deh, karena kawan-kawan gue pada pengen nyari orang nih kan. Nah akhirnya gue infoin tuh ke kawan-kawan kan. Nah kita sebelum jam yang udah dikasih tahu tuh kita cabut. Nah kawan gue yang satu ini dia kan nggak pernah ngumpul kan, jadi dia misinformasi. Akhirnya dia kena lah. Untungnya nggak parah kan, karena sempat ditolong sama beberapa warga. Dari situ tuh akhirnya dia bisa mulai masuk lah ke anak-anak gitu kan. Cuman masih tetap ngasih batasan-batasan kan. Nah setelah 98 tuh kita selesai sekolah kan, pada mencar kan tuh ya, ada yang langsung kerja ikut bapaknya kan, ada yang kuliah. Nah gue termasuk salah satu yang bingung mau ngapain gitu kan ya. Gue mau kuliah juga, yang gue bukan termasuk orang ada gitu kan. Akhirnya gue sibuk berkegiatan musik sama kawan-kawan gue gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu gue ambil musik alirannya punk, karena emang di daerah Dewi Sartika Kalibata tuh kan lagi rame tuh. Akhirnya gue sempat masuk ke daerah Dewi Sartika, gue ikut aliran itu. Jadi ini masih kawan gue misteri ini, gue sempat lost contact. Ternyata disambungin lagi di dalam kumpulan komunitas tersebut ada kawan gue yang memang ternyata dia ini satu tongkrongan sama kawan gue ini. Singkat cerita tuh akhirnya gue ditelepon lah, lo kenal sama si ini Van? Iya kenal, itu kawan gue. Udah lu main dah. Akhirnya gue main ke daerahnya dia di daerah Pondok Gede lah. Nah dari situ mulai tuh gue ada hubungan lagi sama kawan gue yang misteri kan. Sempat pada saat itu gue ajak dia naik ke Gunung Cerme. Setelah turun dari Gunung Cerme kita hilang kontak. Nah satu hari dia nelpon gue lagi kan, setelah ini mau ngapain Pan dengan tahun 2000 kan, kita punya proyeksi lah tahun 2000 mana kan. Wah nggak tahu nih gue belum ada kepikiran mau kuliah, belum ada kepikiran bekerja. Udah jalan-jalan aja yuk, yang liburan kata dia. Kayaknya sih dia punya ada niatan nih mau pulang, karena memang ternyata kawan gue ini di Jakarta ini dia nggak tinggal sama orang tua. Dia tuh hidupnya tuh numpang dari rumah kawan ke kawan. Nah itu yang menurut gue prihatin ya sama kawan gue. Dia sempat tinggal sama gue lama. Akhirnya gue ikut dan sekalian gue pengen tahu asal muasalnya dia gitu kan. Karena memang karakter anaknya tuh beda bro, dia kayak blasteran. Gue nggak bisa nyebut namanya ya. Si almarhum nih agak beda. Pada waktu itu kita koboi lah, cuman memang gue inget banget zaman itu tuh kalau misalnya anak-anak yang suka naik gunung tuh pasti ada ciri khas lah. Ini kan ciri khas karakter anak gunung kan, kalau nggak tasnya yang alpina gitu kan, bajunya, sendalnya. Nah gue waktu itu sempat bawa satu keril, cuman emang nggak ada niatan naik gunung, nggak ada niatan. Niat gue cuma mau main ke rumahnya dia di daerah Solo lah, daerah Solo.
Singkat cerita kita naik kereta, waktu itu kita naik kereta selama pagi 7 jam kan tuh ke Solo. Sampai lah stasiun Solo. Akhirnya di stasiun Solo dia bingung mau ngapain. Nah, lu gimana sih, kan kata lu mau ngenalin gua ke rumah orang tua lo kan. Iya, tunggu dulu Pan. Nggak lama. Pada saat itu kan memang belum ada telepon ya. Udah ada mungkin, cuman kalangan tertentu ya. Waktu itu lagi marak wartel, kalau salah. Wartel ya. Masuk ke wartel ya. Setelah keluar dari wartel, mukanya agak beda. Gimana? Udah nggak usah lah. Males gua. Lah, kok tiba-tiba kayak langsung ngambil keputusan beda kan. Udah kita ke rumah temen gua aja dulu lang. Kita main yuk ke Tawangmangun ya. Waktu itu bener-bener suka seminggu full tuh gua ngablu lah gitu kan. Ngablu lah kan. Ya, duit juga minta sama orang tua kan. Mau liburan kan. Karena nih anak emang orang tua gue udah kenal sama anak ini kan. Udah kenal. Udah jadi diizinin gue dikasih duit jalan dan dia terus terang, dia duitnya dari gue, maksudnya emang gue yang take care lah gitu kan. Jalan, akhirnya kita janjian tuh sama temennya kan. Nah kebetulan temennya juga hobinya juga suka naik gunung kan. Waktu itu kita sempat sore lah tuh, itu hari Kamis malam Jumat kalau nggak salah tuh, sore kita mampir ke rumahnya kan, ngobrol. Rencana memang nggak ada niatan naik gunung, cuma karena ngarah ngobrolnya ke gunung mulu kan. Yaudah mumpung ke sini yuk. Tadinya memang opsinya kita mau naik ke Merbabu kan, cuman karena ada satu hal nih, udah jangan Merbabu, yang kita yang deket-deket aja sini kan. Kebetulan yang paling deket kan Lau kan. Jadi kita ke Lau, naik apaan kan, Lau. Oke nanti tak minta anterin deh, wes sama bahasanya dia apa, Pak Ali apa namanya, Pak Ali namanya. Sempat dilarang tuh anak sebenarnya. Maksudnya temen gue ini dilarang sama keluarganya kan. Oh Jole katanya jangan nih, karena gue nggak tahu kalau memang pada saat itu mau 1 Muharram ya. Tuh 99 pertengahan tuh. Terus nggak lama, ya udahlah katanya nggak apa-apa lah Bu, orang ini ada kawan jauh Jakarta mau main ya. Enggak naik gunung. Dia bilangnya enggak naik gunung, cuma main di apa sih namanya, kayak camp areanya doang lah. Gaya-gayaan lah kalau kan kita foto gitu kan ya di pintu masuknya gitu kan. Sekarang kita naik gunung kan, ya pengen gitu-gitu doang awalnya. Nggak lama dianterin kita pakai mobil bak sayur. Nyampean enggak deket tuh, antara Cemoro Kanang sama Cemoro Sewu kan deketan ya. Pada saat itu akhirnya nyampe itu setelah mau menjelang maghrib isya lah tuh. Terus suasana apa ya kalau gue bilang sih berkabut itu kan ya, hujan gerimis. Pada saat itu agak rame tuh di pintu masuk Cemoro Sewu kan, rame, nggak tahu rame ada apaan kan ya. Akhirnya waktu turunin si yang ngantri gue langsung lanjut tuh dia ke pasar kan. Gimana mau langsung naik ya? Nanti dulu kita makan dulu, dibilang. Akhirnya makan dulu, ngeliatin situasi. Lama tuh kita sampai ngobrol lama lah. Pas setelah masuk sekitar jam 10-11 tuh udah mulai sepi kan. Ayo kita jalan yuk. Lah kata cuma nongkrong doang, nih beneran mau naik. Kita nggak prepare bang. Untungnya gue bawa depek. Nah si temennya almarhum teman gue ini nggak bawa apa-apa sama sekali. Cuman bawa tas apa sih namanya yang model kayak selempang gitu bang. Nah, untungnya kan si almarhum ini kan selalu bawa tas carrier tapi yang nggak ada isinya, jadi carrier gede tapi begitu kan ya. Emang itu doang karena isinya baju dia kan. Akhirnya udah kita patungan, ini beneran ya. Udah kita jadi bisa dibilang pada saat itu ya kita emangnya bener-bener ngablu gitu kan, ngablu. Itu jangan ditiru lah kalau kata gue, ngablu, bener-bener ngablu. Pas kita mau masuk di Cemoro itu emang lagi rame kan, masih ada beberapa lah. Akhirnya kita iseng jalan kan, nggak jauh lah dari situ. Nah, di Cemoro Kanang tuh sepi, maksud gua. Kita tahan dulu sebentar kan situasi, karena emang niatnya udah nggak benar, tikuan ya, bener sih anaknya nggak bener nih. Akhirnya di saat masuk sekitar jam 11:30 tuh kita celak di nggak ada orang kan, posnya kan langsung manjang gitu kan ya, naik kan ya. Ya kita pura-pura main di situ. Akhirnya pas sekiranya nggak ada yang jaga gitu kan, langsung kita masuk bang. Anehnya pas di saat kita masuk tuh suasana berubah. Dan berarti biasanya kalau habis hujan kan langsung cerah ya, itu cerah bang, cahaya bulan, enak itu enak. Kita ngeliat bayangan pohon pun kelihatan. Wah dalam hati gue, wah ini kita disetujuin gitu kan, maksud gue direstuin naik. Udah naik,
awal kita naik kita masih bercanda lah ya, kita nggak berasa takut, nggak berasa biasa lah ngomong, karena gue pikir gue ada anak kampungan sini kan, walaupun bukan orang situ asli tapi minimal dia orang inilah, orang Jawa lah gitu kan. Pas mau pergerakan pertama itu gue sempat ngalamin keanehan ya, jadi kayak semacam ada tiupan angin tuh masuk ke sela-sela kita jalan tuh nggak stabil begini ya, kita jalan ngacak lagi dia. Nah itu si angin tuh begini gitu tuh kayak muterin, itu kan berasa dingin saat aneh. Terus lama-lama dia naik ke atas pohon, pohon bergetar, tiba-tiba gue sempat ngeliatin gitu kan. Nah temen gue masih jalan udah ada sambil ngobrol, kok tuh pohon kayak berubah jadi sosok perempuan itu kayak begitu ya, kayak begini gitu ya, tapi matanya tuh ngeliat ke kita lagi jalan. Gue perhatiin ya, nih halusinasi gue apa beneran gitu kan ya, sampai akhirnya si temen gue balik, lu kenapa deh? Enggak, itu udah dia. Pas gue liat biasa lagi tuh pohon, biasa lagi. Akhirnya gue jalan ya, tapi gue masih mikir kayak bayangan orang gitu ya, kayak bayangan orang ngeliatin, perhatiin gue kan ya, sampai akhirnya kita nyampe pos 1 itu Taman Sari apa bawah kalau nggak salah ya. Kita istirahat di situ tuh bro. Nah di saat kita lagi ngobrol-ngobrol ya, karena pada saat itu memang sepi, pendakian sepi, itu gue dengar suara anak kecil sama sosok si yang buat di atas pohon itu. Terus gue bilang sama kawan gue, lu nggak berasa ada sesuatu yang ini, yang aneh? Gue bilang enggak ada, coba kita diem dulu lah. Gue bilang kita diem dulu lah. Nggak lama setelah kita beberapa menit baru anak-anak ngerasa ngedengerin kan. Nah di situ panik kan, maksudnya dalam arti panik. Yang lucunya bukan cabut ke bawah, malah cabut ke atas kita. Kan harusnya kalau misalnya kita mikir cabutnya ke bawah kan ya, kabur ke bawah kan ya, maksudnya nggak usah lanjutin naik lah. Maksud gue emang ini sebenarnya kita nggak ada prepare juga buat naik. Nggak lama kita malah cabut ke atas. Nah akhirnya tuh karena memang itu kayak dia manggil, kayak ngajak main gitu kan. Pas udah sampai pos 2 itu kita istirahat nih. Terus ini gimana nih, lu mau langsung lanjut apa gimana nih? Wah udahlah kepalang tanggung lah, dia bilang sekalian aja naik kan ya. Terus gimana nih kita tiduran gimana nih kan ya, karena tenda juga kan ibarat kata nggak ada ya. Udah kalau masalah tidur mah kita tidur di pos-pos gitu kan. Akhirnya nggak lama kita sampai pos 3 tuh. Di situ kan masih ada kayak shelter batu tuh ya. Nggak tahu sekarang udah ada, masih ada apa enggak ya. Yang kalau kita naik sebelah kanan tuh. Nah di situ kita sempet tuh bikin bakar-bakaran kan ya, bakar-bakaran nyari ranting buat bikin kopi tuh. Nah di situ sempet gue ketemu sama salah satu orang pendaki sendiri, tapi ini nggak bawa papan bang, sendiri. Dia gabung kayak ngangetin badan. Diajak ngobrol kagak nggak ngomong, dia tiba-tiba cuma ngangetin aja, ngangetin apa sih namanya, ngangetin tangan. Terus gue sempet nanya kan sama si nih bang, mau naik apa mau turun? Dia diem aja bang. Pada saat itu gue nggak ada pikiran macem-macem lah. Akhirnya nggak lama tawarin kopi, dia nggak mau, dia ngangetin aja, udah ngangetin. Akhirnya udah kita sarungan kan, kita bawa sarung bag ya. Kita tahu nih, ada yang tahu sarung bag kan. Akhirnya kita sarungan. Gue masih bingung nih orang mesti mau ngapain gitu kan. Nggak lama udah gue nggak mau terlalu pusing sama si sosok pemuda ini kan. Kawan gue juga udah rebahan, tinggal gue doang nih. Teman gue masih agak sedikit ada yang aneh menurut gue nih. Akhirnya gue tiduran. Dia cuma gitu aja bang. Akhirnya pas gue bangun karena penasaran ya, itu dicabut bang. Udahlah gue diemin kan ya. Terus menjelang mau pagi tuh gue sempat dengar suara orang banyak tuh naik lah ya. Banyak itu, tahu itu rombongan dari mana ya pokoknya. Cuman bukan pendaki sih kalau menurut gue sih, kayak orang-orang pada mau ziarah ya. Pada mau ziarah tuh rombongan. Akhirnya kita bangun tuh karena dingin kan, udah dingin. Akhirnya kita lanjut bangun ke atas. Pokoknya singkat cerita ya, sampai pos 4 itu udah lumayan terang. Cuman
ternyata ekspektasi yang kita harapkan berbeda. Jadi pada waktu itu ya suasananya tuh berkabut. Pokoknya nggak dapat suasana yang kita harapkan lah gitu ya, berkabut ya. Nah di situ sempat gue mau turun, udah turun lah gue bilang. Maksud gue daripada resiko ya udah cukup, maksud gue nih udah cukup nih kita turun naik ke bawah. Cuma kan memang perhitungannya gini, nanti aja kalau mau turunnya kita malam aja, karena kalau lu turun sore lu bakal tensin nih kan, pasti kegap lah gitu kan, Terus gimana ya, udah tanggung, dia bilang tanggung, orang dikit lagi kok kan ya, pos 4, pos 5 tanggung naik. Akhirnya bener, pas kita masukin pos 5 kan mulai tuh ya kelihatan kayak jalur punggukan itu yang kata angin kan tuh, angin. Nah di situ mulai tuh bang, mulai angin kencang tuh, dingin kan ya, cuman ya udah bilang paksain lah, yang penting kita target itu dari sana, udah kita ngeliat ke atas, turun tuh pokoknya nyampe malam, jadi kita naik malam, pulang harus malam kan, konsepnya begitu, biar nggak ketahuan kasarnya. Akhirnya pas nyampe di atas itu bener suasana itu berkabut, sedikit gerimis kan. Perbekalan gue cuma seadanya kan, tapi gue bawa duit. Akhirnya sempat kita makan dulu kan di situ kan, makan yang ngobrol lah di dalam itu kan. Itu udah rame lah, maksudnya banyak orang gitu kan. Yang orang-orang itu gila lu bang, lu maksudnya kayak gue bilangnya ya gue nggak daki, gue main aja gitu kan, karena ada anak kampung situ lah kan ya. Akhirnya pada saat gue lagi ngobrol nih, tiba-tiba nih dua kawan gue nih, entah itu tanpa sengaja gitu ya, dia ngilang dari gue kan. Terus gue cari kan ya, gue sempat nanya sama orang di situ kan, ya sama mas, ya temennya itu ke arah apa ini yang kata Sendang Derajat tuh ya kan ya. Gue pikir dia mau ngambil air atau gimana ya, apakah emangnya dia ada maksud dan tujuan lain juga gue nggak ngerti. Gue samperin ke situ kan, karena pada saat itu benar-benar pekat ya. Pas udah nyampe lokasi yang dimaksud tuh nggak ada orang bang, sepi, angin doang. Kalau suasana gitu ya orang ya malas kan keluar kan, pasti pada mager lah ya, pada di warung lah, pada malas, dia pada ngeteh, pada ngopi, malas mesti berkeluyuran. Nah gue kayak orang bener gitu kan, kabut-kabutan kan, nyariin orang, nyariin kawan kan. Sempat gue ketemu tuh sama bapak-bapak kan, weh yang mana, bilang ini pak saya nyari teman pak. Temen yang mana, yang tinggi begini-gini. Oh tadi saya lihat ke bawah mana pak. Jadi kayak gue juga baru tahu sekarang itu yang namanya jalur apa sih namanya, jalur klasik kan nggak jauh tuh dari Sendang Derajat ya, ada jalur klasik kan ya, iya kan ya, ke arah situ tanya tadi sama rombongan, dia bilang sama rombongan pak, iya. Akhirnya gue sempat kejar tapi nggak ada. Pas gue mau balik begini, tiba-tiba teman gue di belakang gue diri gitu. Bah gue kaget, lu ngagetin gue lu ngapain, dia bilang. Lah gue nyari lu, dia bilang dengan muka yang agak beda kalau kata gue ya, udah tinggi kan, kabut gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dia tanpa ngomong, dia langsung nyalip gue ke arah bawah. Nah, pas gue kejar, jadi di situ si kawan gue ini nih, yang kawan gue ini dia ngejar kawannya lagi nih. Itu gue ngelihat ada rombongan orang-orang, mohon maaf itu ya, kayak orang-orang pengajian, tapi maksudnya pakaiannya beda lah sama pendaki sama pakaian orang ziarah yang kayak kejawen gitu ya, beda ya gitu maksud gue ya. Jadi temen gue ngejar si temennya, gue ngejar temen gue dong kan ya. Gue ngikutin tuh, nah pas di kayak ada persimpangan begitu tuh hilang, maksud gue hilang, nggak ketemu. Gue sempet, wah anjir gue baru pertama kesini kan, gue mau balik lagi ke atas juga ribet gitu kan, repot kan. Akhirnya gue sempet nungguin tuh di situ kan ya, tapi gue nggak berani teriak gitu kan ya. Gue diem aja, itu gue cuma dengar suara angin doang bang, gitu kan ya. Mana masih kabut gitu kan. Akhirnya nggak lama itu sebenarnya itu antara jam 11 jam 12 atau langsung gue tuh. Tapi suasananya namanya berkabut kan ya, akhirnya sempet terang terus hilang lagi kan. Pas dia di bawah jam 12 baru itu mulai gerimis lagi tuh kan. Akhirnya teman gue lewat nongol gitu kan, keluar dari yang persimpang itu tuh. Gue kejar lagi kan, sampai gue ngikutin dia ketemu apa ya, kayak semacam kayak pos 5 lah, kayak pos 5 jalur itu. Akhirnya gue bilang, gue ajak ngobrol kan, mana temen lu kan ya,
temen lu mana? Dia bilang, ini gue lagi nyari. Dia bilang, makanya, lalu gimana sih? Lu tiba-tiba main ngilang aja. Gue bilang, tahu nih, gue bilang, lu sebenarnya dia ada maksud apa mau naik gitu kan? Kagak pan, emang cuman buat naik doang. Akhirnya dia merasa nggak enak sama gue kan. Akhirnya kita berdua tuh di situ tuh, sempat ngerokok, tapi masih bingung kan, nih gimana nih maksud gue nih, minimal kita balik harus bareng kan. Tiba-tiba pas kita lagi istirahat di situ, itu ya ada rombongan yang gue liat itu lewat, tapi mungkin terpisah kali ya. Dia itu nggak nyapa, nggak ngomong, dia melewat aja bang, 3 orang melewat aja. Akhirnya gue ngikutin kan, bilang nah ini rombongan yang tadi nih, gue bilang kan. Gue berharap mungkin teman gue kenal kali kan. Akhirnya gue ngikutin, gue ngejar yang 3 orang ini nggak ketemu bang. Tapi kalau misalnya gue istirahat tuh dia nongol, tapi kalau misal gue kejar nggak ketemu. Pertama nih orang apa bukan. Akhirnya di saat kita kejar nggak pernah ketemu, tapi kita istirahat dia nongol lagi. Temulah tuh pokoknya setelah ngelewatin kayak ada jembatan gitu lah, ada jembatan tuh kan sempat agak landai itu di situ. Nah itu gue ngeliat kawan temannya si almarhum ini nih. Nah di situ mereka lagi pada istirahat, kan lumayan jauh, cuman karena gue ngejar orangnya jadi nggak berasa capek kan. Udah gitu kan hawanya juga nggak panas kan, jadi nggak terlalu aus kan. Pas ketemu, tapi anehnya ini mereka ini nggak pada ngobrol, jadi kayak diem-dieman. Nah sempat si almarhum ini negor si temen gue. Nah gue ngeliatin dari jauh kan, dia kayak berseteru lah gitu ya. Gue juga nggak berani masuk ke dalam pembicaraan mereka nih. Terus pas gue mau deketin, tiba-tiba kayak agak sedikit clash gitu kan, kayak ada sedikit clash. Nah teman gue ini dia diem aja kan, nggak lama tanya apa, nggak apa-apa dia bilang, ini masih lama gak bilang. Terus kita gimana kalau balik ke atas kan susah kan, udah kita ikutin dia aja, dia bilang kita ikut aja, katanya ini pada mau pulang, dia bilang kan. Wah berarti beda jalur kan, gue bilang kan ya. Pada saat itu gue nggak tahu tuh bang, itu jalur apa tuh gue nggak tahu, bener gue nggak tahu. Gue sempat istirahat di situ bang, gue istirahat kan ya. Gue pikir mereka lama kan, cuman si anak-anak ini kan, anak-anak yang rombongan ini pada diri, ada yang jongkok kan, tapi kagak makan bang, nggak makan, maksudnya dia nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, jadi pada diem, pada gimana sih diem ya, bengong ya. Gue nggak berani terlalu perhatiin lama gitu kan, takutnya kayak nggak sopan lah gitu ya, namanya kita belum kenal kan ya. Ngasih temen gue itu dia nggak jauh lah dari si rombongan ini nih. Nah gue sama kawan gue nih, cuman kawan gue dia juga pikirannya kosong karena mungkin juga dibawa main ke situ kan ya, karena gak enak sama gue. Nah gue juga, kalau gue mah ya terserah lah lu mau bawa kemana, yang penting kita bisa pulang kan. Akhirnya karena capek kan, waktu ngejar itu kan gue nggak berhenti kan, wah pokoknya ngablu lah. Akhirnya ketemu, gue capek bang, gue istirahat tuh, udah nggak terlalu hujan kan, tapi angin lah sama kabut. Gue lagi tidur, tiba-tiba kayak ada bangunin gue, ada nyolot gue gini ya. Gue pikir temen gue, pas gue bangun itu kagak ada orang. Lah gue panik kan ya, gue bilang wah nih yang bangunin gue siapa ya gitu kan ya, yang bangunin gue siapa kan. Dia cuma angin doang tuh bang, tapi untungnya ada jalan. Gue di situ sempat lama, maksudnya sempat nenangin diri gue dulu gitu kan, biar tetap akal pikiran gue tetap ini kan. Gue pikir ya sekitar bangsa 5-10 menit lah ya, mungkin mereka jalan di depan gue kan ya. Akhirnya gue berkemas, gue langsung cabut, gue kejar. Gue ada kali jalan berapa menit tuh, kalau misalnya emangnya dia nggak jauh pasti kan ketemu ya, ada suara-suara orang kan ya. Tapi ini nggak ada bang. Itu gue mikir, wah ini gawat nih kalau misalnya emangnya gue kenapa-napa kan itu kan ya. Cuma lu masa iya ninggalin gue kan gitu kan, Akhirnya gue terus jalan ikutin itu, sampailah tuh gue ketemu sama kayak pemburu. Gue sempat mau nanya sama dia, tapi dia ketakutan ngeliat gue. Dia malah kabur kan, gue kejar kan ya. Nggak lama
tuh si orang itu malahan ngejauh dari gue kan ya. Akhirnya gue bilang ini gue tungguin temen gue apa gue kejar si pemburu ini kan. Akhirnya gue putusin untuk diam kan, gue ngerokok. Itu suasananya udah mulai beda lah. Nah di saat gue lagi istirahat tuh baru tuh gue ngeliat ada rombongan itu lagi. Ternyata rombongan itu kok tiba-tiba ada di belakang gue. Semenjak gue jalan kan seharusnya gue ketemu ya, tapi nggak ketemu gue. Nah tiba-tiba pas gue lagi istirahat tuh rombongan ada di ngelewatin gue lagi. Cuman gue nggak ngeliat temen gue. Gue tanya kan masnya, mas panggil gitu kan ya, karena nggak jauh lah. Tapi dia kayak nggak ngeliat gue bang. Gue mikir, gue tungguin dulu lah kali temen gue di belakang. Gue tungguin agak lama tuh. Kok nggak nongol. Nah di situ baru gue harus ambil keputusan kan ya. Kalau gue di sini bakalan ke maghriban nih gue ngeri juga, gue nggak tahu kan. Nah, baru tuh mulai tuh campur aduk tuh pikiran gue, anjing Gunung Lau kan ya. Akhirnya gue putusin untuk ngejar si rombongan ini nih. Tapi gue tetap masih kayak ini teman gue yang dua kemana gitu kan. Gak lama setelah gue ngikutin rombongan ini nih, kan kehalangan kayak semacam alang-alang sama pohon kayak pohon ini nih, pohon jatuh gitu kan, dan agak melipir gitu tuh. Ada yang teriak manggil gitu kan, gue pikir itu kawan gue kan. Akhirnya gak lama gue sempat berhenti berapa menit lah ngeliat ke belakang, nggak ada apa-apaan. Terus gue teriak kan, woi gitu kan, nggak ada nyaut. Padahal tadi gue jelas ada yang manggil gue, gitu kan. Nah, gue pikir kawan gue gitu kan. Makanya gue cuma berhenti sebentar nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang dan di depan rombongan gue nggak ada lagi bang. Gue baru mulai berasa, wah jangan sampai kenapa-napa nih kan. Tapi pada saat itu gue berprinsip, gue selama gue masih di jalur ya, masih kelihatan jalur ya, gue nggak mau keluar jalur lah, gue masih ngikutin jalur ini. Itu kan jalur udah mulai nggak jelas lah pokoknya kan ya, udah mulai nggak jelas, udah mau menjelang maghrib tuh. Alhamdulillahnya tuh gue ketemu sama nenek-nenek waktu itu lagi nyari kayu bakar tuh kan, mungkin dia mau pulang kali kan. Dia ngomong sesuatu sama gue nggak ngerti bahasanya gue nggak ngerti kan, cuma gue bilang mohon izin nih mau turun kemana gitu kan. Sini itu cuma gitu doang senyum, giginya hitam-hitam gitu kan. Terus dia yang tiba-tiba yang bikin gue merinding, dia ketawanya kayak yang kayak di film-film itu kan. Gue baru sadar nih orang bukan gitu kan ya. Tapi karena dia nggak berbuat jahat sama gue ya, cuman emang karena dia kayak ketawanya serem, akhirnya gue bilang ya, gue langsung begini bang, gue refleks langsung, maaf nih ya, gue tadi mundur pelan-pelan gue bang, maaf nih ya, gue mundur pelan-pelan, langsung gue cabut tuh bang, baru tuh gue lari kan tuh ya, ketemu tuh gue sama orang-orang yang lagi pada kayak abis nyari-nyari rumput-rumput kan nih buat ternak sapi apa gimana kan ya. Tuh gue rusak-rusakan tuh gue tuh, kaget tuh dia ngeliat gue kan, dari mana mas? Dia bilang, ini pak, dari atas pak. Sendiri katanya. Gue mau bilang gue berdua takutnya nanti rame gitu kan. Cuman akhirnya gue bilang, iya pak, saya nyasar pak, saya gituin kan. Naik dari mana? Gituin ya. Pak, ini aja pak, minta tolong anterin saya pak. Saya mau mau ke jalan raya, dia bilang kan gitu kan. Nah kebetulan di bawah itu ada kayak mobil sayur ya, yang mau ke pasar tuh. Gue numpang tuh sama mobil itu kan. Dia mau ke pasar mana ya, Magatan apa gue gak ngerti lah tuh ya. Terus selama di mobil itu gue ditanya tuh kan sama itu, lah masih orang Jakarta ngapain dinding ya. Akhirnya gue sempet cerita kan, kagak, tadi saya naik bertiga mas sama teman saya, cuman saya turun dari jalur itu namanya jalur apa sih mas ya, dia bilang itu mah jalur ini, dia bilang kan. Cuman kok saya tungguin teman saya nggak nongol gitu kan ya. Lah masnya orang yang temennya orang sini kan.
Ya dia sih orang sini mas. Oh orang sini mah tahu, bilang gitu kan. Orang sini pasti tahu lah jalurnya gitu kan. Karena sebenarnya emang tuh kalau jalur itu sebenarnya dulu pernah dipakai, tapi selama berapa dekade kan sering dipakai sama orang daerah situ kan. Terus sekarang mau kemana nih mas? Lah saya nggak tahu mas. Saya nggak tahu teman saya ini di mana rumahnya. Dia orang sini, tapi ibarat kata gue nggak tahu jalur ke rumahnya kan. Lah sampean sekarang mau mana? Ya mas, ayo mau balik aja ke Jakarta, gue bilang gitu kan. Mau naik apa? Mau naik kereta apa? Naik mobil? Terserah mas, yang penting saya nyampe Jakarta lah. Akhirnya gue dianterin tuh ke terminal tuh bang. Nah sampai terminal tuh bang, gue di situ sempet kayak orang linung ya, antara ini kok gue jadi terdampar gitu kan, maksud gue ini teman gue nggak ada kabarnya ya kan ya. Terus tapi untungnya gue masih bisa turun gitu kan. Nah sebenarnya yang gue pikir aneh itu tuh pada saat gue ditinggal itu tuh, kenapa kok ada situasi yang kayak gitu kan, padahal nggak, gue kan baru pertama naik ke situ kan, dia pun juga baru pertama naik ke situ, mungkin temannya udah pernah kan, tapi ada konflik apa yang bikin akhirnya kok jadi kayak gini kan. Nggak lama tuh akhirnya gue ke wartel tuh, gue telepon nyokap gue kan ya, gue bilang kan ya di mana apa, kata nyokap gue, di ini mah terminal mah masih di daerah situlah, gue bilang. Si ini mana, bilang nggak tahu nih, makanya nih pulang kali ke rumahnya. Ya udah kamu pulang aja dulu, nanti juga dikabarin gitu kan. Kita waktu itu nggak punya firasat macam-macam gitu kan, karena gue juga nggak tahu rumahnya dia kan ya, gue nggak tahu arah waktu datang kemana kan. Akhirnya gue balik ke Jakarta dah tuh, baik Jakarta. Sampai di Jakarta tuh nggak ada kabar tuh bro, seminggu bro. Ya gue biasa aja gitu bro, gue selalu update kan, maksudnya di info berita gitu kan ya. Kalau misalnya ada orang hilang atau gimana kan ya, wah ini temen gue jangan-jangan kan. Pada satu hari kawan gue telepon ke rumah. Ya pan si ini telepon pan, dia bilang kan. Wah, dia minta maaf sama gue, dalam teleponnya minta maaf. Dia bilang, oh pan, sorry ya, dia bilang gue jadi nggak enak sama lo. Dia bilang ninggalin lo. Lalu gimana sih? Gue bilang, lu nggak apa-apa baik nggak? Gue sekarang udah baik-baik aja, lu bilangnya. Terus kawan lo gimana? Kawan gue udah pulang kok, udah nggak apa-apa. Cuman gue nggak enak banget. Yaudah, gue pengen ketemu sama lu. Kalau lu mau ketemu sama gue, lu main lah dibilang ke rumahnya gitu kan, di sana kan, yang di Solo itu kan. Lah gue nggak tahu alamat rumah lu. Pokoknya patokannya dikasih tahu aja patokannya. Pokoknya lu dari stasiun, lu ke gang ini, patokannya ada apa, dia bilang ya, kayak semacam KUD apa gimana ya. Lu ke situ dah, dia bilang. Gue tulis tuh. Cuman kan aneh, gue bilang maksudnya, ya udah lu kesini aja main ke rumah, maksud gue ya. Enggak, gue di sini udah kerja, dia bilang. Dia bilang udah kerja bang. Gue udah kerja kok, udah enak gue kerja di sini. Wallahi bang, itu doang informasi yang gue dapat. Terus nggak lama, ya udah kan, gue pikir dia temen gue udah balik ya kan, ya udah balik kan, udah balik, udah aman lah gitu kan ya. Perjalanan yang di Lau yang gue pikir bakalan jadi malapetaka, ternyata nggak kejadian kan, cuma ada hal-hal yang sedikit ya menurut gue ada bumbu-bumbu kayak begitulah ya kan ya. Nggak lama, pas beberapa hari kemudian tuh dia telepon lagi ngobrol biasa. Cuman tuh pada saat telepon tuh hawanya tuh cuma angin doang gitu kan, tapi ada suara dia bilang gini, lu kok gue tungguin lu, kok lu nggak main ke tempat gue, katanya. Tada nggak, gue tau patokannya pokoknya. Iya main kesini lah katanya, pokoknya nanti tak jamu lah, dia bilang gitu kan ya. Aku masih nggak enak nih, dibilang kan, ninggalin kamu kan ya, sampai pulang sendiri. Untungnya bisa pulang nih. Dia ngomong gitu sama gue. Ah lu mah kacau lu, gue bilang ya. Gue minta maaf ya, minta maaf dah gue sama lu, dia bilang gitu ya. Ya udah, terus gue bilang siapa? Si ini mah no. Oh alhamdulillah lah kalau misalnya emangnya nggak kenapa-napa kan. Ya akhirnya nggak lama, ya udah aku tak kerja dulu ya, dia bilang gitu. Jangan lupa lu main, dia bilang kan. Udah sampai akhirnya gua itu lost kontak bang sama dia, lost kontak. Dia tapi katanya sih sering nelponin ke rumah, cuman nggak ada orang, nggak ada yang ngangkat.
Kebetulan kan di daerah gue tuh banyak kawan-kawan yang dulu satu inilah pernah nongkrong sama dia kan, karena dia sering kemana-mana kan. Lu cariin lu sama si ini lu. Gue pikir iya gue sibuk gini. Terus dia bilang, lu emang nggak dengar kabar terakhir nih? Kabar dari gimana? Orang dia tuh udah meninggal Bang. Dia bilang. Jadi si kawan gue tuh udah meninggal sebenarnya Bang. Jadi ya gue nggak ngerti ya, maksud gue. Ya lu mau percaya kagak gitu ya. Lah gue bilang lah, kemarin tuh dia nelpon gue. Dia meninggal udah lama. Pokoknya kejadian yang gue turun itu ya, dia itu entah sampai rumah atau sakit gue nggak ngerti. Jadi di saat dia nelpon itu tuh posisinya tuh dia udah nggak ada sebenarnya. Oke. Gue nggak tahu ya, sampai kawan-kawan gue yang emang dia anak misteri, kalau kata gue misteri, sampai dia almarhum aja Bang ya. Gue nggak tahu kuburnya di mana Bang. Tapi dia pesannya gue disuruh main ke yang itu yang dikasih alamat itu. Cuman ya dia ngasih alamatnya begitu Bang. Kayak misalnya lu main dah ke daerah sini ya, tapi patokannya pos doang kan ya. Pos ada ini, nggak ada RT RW gue kan. Iya. Ya kita kan gede namanya kan gede kan. Di situ Bang akhirnya gue yang bikin gue terpukul tuh di situ. Jadi kan sampai saat ini kan gue nebak apakah dia nyampe, ya kan? Nyampe. Kalaupun misalnya dia emangnya hilang, pasti rame ada beritanya Bang. Nah, ini nggak ada. Pun kalau misalnya dia sampai ke bawah nih ya, terus dia meninggal secara baik-baik, pasti kan memang sih pasti ada kabar dia. Cuman alam ya. Ya, jadi memang pesan yang gue ambil tuh, pertama dia lagi ada masalah mungkin sama keluarga, terus dia melampiaskannya lari ke arah situ kan. Udah gitu si kawannya dia juga ngebohongin orang tuanya, terus kita juga naik juga tanpa permisi kan ya. Akhirnya ya ada sedikit kejadian-kejadian yang menurut gue untungnya alhamdulillahnya masih bisa pulang. Betul. Bener Bang. Iya. Situasi yang bikin saat itu gue nggak bisa gue lupain tuh itu Bang. Jadi ditinggal sendiri kan di suasana yang menurut gue di daerah yang gue orientasi gue nggak pernah ke situ kan. Tapi alhamdulillahnya ya gue ngikutin yang itu, yang rombongan itu kan, sampai gue ketemu nenek-nenek, sampai ada gue ketemu warga situ. Akhirnya gue dianterin bisa nyampe terminal dan akhirnya gue bisa pulang. Itu gue sepanjang di bis Bang, gue itu ngigo Bang, gue tidur kan pulang sendiri, gue ngigo, gue tidur nih, gue tidur tiba-tiba jangan gue gitu Bang, sampai orang ngebangunin gue, mas kenapa Mas? Nah emang Mas kayaknya abis ada masalah berat banget gitu Bang. Jadi gue setiap tidur tuh ya, tidur nyenyak nih ya, gue dibangun orang tuh, jadi gue kayak trauma berat itu, kayak jangan kayak ada yang mau nyakitin gue, kayak ada yang mau gitu. Sampai baru nyampe Pantura kan dia. Kan kalau dulu kan masih panturan gitu kan, masih panturan gitu kan. Juga gak nyampe nih gue kan ya. Gue tidur lagi gitu kan ya. Terus panjang jalan tuh lah gue udah rokes aja lah kan ya, dibangunin orang, gue banget Abang. Karena itu dia, gue masih berasa, gue sekarang udah di sini, ini gimana teman gue nih kan gitu, gitu ya. Cuman gimana gue nggak bisa berbuat banyak. Ya akhirnya gue ditelepon ke rumah dan gue dapat kabar dari kawan-kawan. Lalu nggak tahu kalau dia udah meninggal, gitu. Tak meninggalnya sakit atau Allah alam, gue nggak tahu. Oke. Nah Bang, berarti itu sambil diminum Bang, silakan Bang. Ada air itu Bang. Ya, ini emang pendakian Gunung Lawu emang banyak, bahkan sebagian besar pendaki juga mempunyai experience baru juga Bang ya, pengalaman baru. Entah kenapa Gunung Lawu katanya menyimpan banyak misteri, tapi juga menyuguhkan sebuah keindahan yang luar biasa. Betul. Gitu kan. Bener.
terutamanya di bagian tertentu juga, terus juga di situ juga apa namanya kental dengan budaya masih apa ya, situs apa ya jatuhnya cagar budaya cagar budaya gitu, terutama yang petilasan Prabu Brawijaya V dan sebagainya gitu kan. Terus juga ada yang dimana Sendang Derajat gitu kan, itu kan masih peninggalan zaman dulu kan, dan masih apa namanya masih ada gitu di era sekarang gitu kan. Dan banyak juga mungkin pendaki yang Sendang Derajat cuma sebatas aja gitu, tapi nggak tahu tentang kira-kira Sendang Derajat apa ya, kan gitu kan. Ngulik juga. Jadi naik gunung tuh juga have-nya dapet, pengetahuannya juga dapet kan ya. Betul. Makanya pada saat itu kan karena ya kita masih awam ya, sama kayak waktu naik ke Gunung Ciremai sama dia begitu kan, belum punya apa namanya pengetahuan, ya kan? Kita belum punya pengetahuan, ditambah lagi informasi kan masih terbatas ya. Jadi terkadang kita nggak tahu posisi-posisi tempat yang disakralkan atau daerah-daerah yang seharusnya kita jaga kesopanan. Kayak ternyata kan di pos 3 Cemoro Kanang tuh ada mata air ya, apa sih namanya, Panguripan ya? Aduh lupa. Ya kan? Cemoro Kandang kan ya. Setelah pos 3 tuh ada tuh kayak yang pinggir jalan ya. Itu kan sebenarnya kan sesuatu yang menurut orang-orang yang percaya itu sumber mata air itu berkhasiat, kan ya. Kan sesuatu yang memangnya alam ciptakan itu dengan keunikannya, pasti itu menjadi daya tarik makhluk-makhluk goib, Bang. Bener gak? Nah kalau kita nggak tahu situasi kayak begitu, bisa aja Bang kita kencing di situ bagaimana kan? Oke, nah berarti tuh pendakian nekat ya Bang ya? Apa gimana menurut Bang Ipan kalau kita mikirnya yang sekarang ini gitu? Pendakian nekat apa gimana Bang? Pendakian secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Berarti tujuannya emang mau naik gunung atau? Ya itu dia tadi gue bilang. Nah, orientasi pada saat itu kan memang gue liburan tiba-tiba yang pengen ke rumah almarhum ini, tiba-tiba planningnya jadi planning B. Terus yang tadi gue pikir di planning B ini akan stay di situ jadi planning C. Nah di saat udah di saat planning C ini tiba-tiba ada planning D kan, aku ngikut aja kan ya, ngikut aja. Untungnya, maksudnya punya sedikit basic ya, punya sedikit basic pengetahuan. Walaupun kita nggak unprepare ya, tapi wah ini arahnya kayak mau naik nih. Ya minimal kan di daerah pinggiran situ kan banyak logistik kan yang bisa kita siasatin secara apa, maksud gue darurat yang mendadak ya. Karena gue tahu nih ini pasti bakalan repot nih kalau misalnya nggak prepare. Jadi ya insting gue langsung cepet, gue harus beli ini kan ya. Oke, nah terus kan kemudian sebelum akhirnya terpisah kan ketemu sama 3 pendaki itu Bang yang di Api Unggun itu Bang. Nah 3 pendaki itu sama yang pas turun atau berbeda nih? Sorry bukan 3 pendaki, 1 orang. Oh 1 orang ya? 1 orang. Itu cewek apa cowok maksudnya? Cowok. Dan itu nggak nunjukin gelagat-gelagat aneh kan? Enggak, atau kayak pendaki biasa aja gitu loh? Pakaiannya sih pendaki Bang. Pakaiannya pendaki. Cuma pada saat itu dia nggak ada carrier. Gue nggak tahu carriernya mungkin taruh di luar, gue nggak tahu ya. Jadi gue bertiga kan ya. Gue bertiga kan nih. Bertiga kan. Karena kita nggak ada tenda kan. Jadi kita nginep kita berarti berteduh lah di situ kan. Karena di situ kan ada batu-batu kan ya. Sama kaleng tuh. Kaleng ya mungkin bekas orang-orang pendaki. Karena memang suasananya sepi. Akhirnya kita ngandelin parafin yang gue beli itu kan. Iya. Ngandelin parafin yang gue beli. Parafin kita bakaran. Jadi gue ngopi nih, saset kopi gue jadiin api Bang. Akhirnya kita bikin air panas lah. Nah si anak ini dia ngikut nimbrung aja. Cuman nggak ada obrolan sama sekali? Nggak ada. Nggak ada obrolan sama sekali. Oke, nah terus kan kemudian akhirnya terpisah nih Bang ya sama rekan abang yang sekarang udah almarhum itu Bang ya. Iya. Terpisahnya emang gara-gara dia jalan berdua atau jalan bareng-bareng atau emang ada gue tinggal dulu ya gue kemari gitu? Nah itu yang di saat kita udah nyampe ke mana warung Boyem ya kan ya. Kan suasananya kan karena berkabut dan hujan tuh ya. Nah di saat gua, karena kan selama perjalanan kita makan kan nggak normal ya kalau menurut gue ya.
karena kita nggak prepare ya, kita cuma bawa bekal doang, dan itu ya gue sih mikir karena mungkin gue udah ambil sih udah biasa ya. Akhirnya pas gue dapat sesuatu makanan yang gimana ya, yang mewah ya menurut gue ya, mie rebus, nasi goreng kan mewah menurut gue ya. Nah gue lagi makan, tiba-tiba gue cari, kawan gue nggak ada nih. Nah cuma makanya gue nyari itu di luar gak ada orang kan. Akhirnya gue ketemu bapak, saya gue tegur, ngapain mas, itu nyari kawan yang satu tiga, yang satu begini. Soalnya itu ke arah Sendang Derajat dia bilang. Nah gue langsung di situ mulai apa namanya, nggak satu kelompok lagi ya. Oke, dan ternyata turunnya lewat Singolangu nih kalau sekarang kita bilang nih ya. Betul. Saat itu kan abang belum tahu tuh ini jalur mana sih. Pokoknya selama jalur tuh kayak jelas abang tersikat aja gitu kan. Nah terus kan ternyata nih bang nggak ada kabar nih bang sampai akhirnya abang sampai di bawah itu kan ya. Nah terus juga abang ngikut ke terminal terdekat gitu kan, sama apa pick up ya kita bilang, pick up gitu kan. Gitu. Kalau kita nanya kenapa saat abang saat itu mutusin untuk balik ke Jakarta bang? Ya pertama kan gue juga nggak dapat alamat yang valid. Ya bang ya, di saat gue sampai di stasiun Solo, tiba-tiba dia memutuskan untuk ke wartel, kan dia langsung pindah planning kan. Lah kan karena gue pikir lah kan kita niatnya emang mau ke tempat tuh, tiba-tiba kok nggak jadi, kenapa kan ya. Nah itu yang gue nggak tahu kan, ada konflik internal apa gitu kan, karena memang si anak ini kan yang tadi gue cerita dari awal ya, di Jakarta pun dia nggak jelas. Jadi dia tinggal di rumah si ini. Nah ternyata memang pas gue baru tahu, lah dia emang di Jakarta itu tinggal di rumah kayak omnya gitu bang. Nah di saat omnya itu lagi jatuh usahanya ya. Nah ini sih, ini menurut dia yang cerita ya, di saat dia sempat tinggal sama gue. Dia cerita katanya, gue kayak mau diusir pelan-pelan. sama omnya ini. Cuman kan kepalang tanggung kan yang sampai gue pernah denger dia tuh bayaran juga pakai ini bang, bayar pakai mesin bang. Dia nyolong mesin karena omnya kan kerja otomotif ya. Itu dia nunggak berapa bulan di sekolahan tuh, itu bayar iuran itu tukar mesin bang, sampai segitunya. Oke. Dia tinggal di rumah gue lama, terus karena dingin gak enak kali ya, orang makannya banyak kan, orang makan banyak, orang tinggi makannya banyak bang. Nyokap gue mah maksudnya nyokap gue biasa aja gitu ya. Cuman gue jangan lihat, gila lu makannya banyak banget kan ya. Orang sepiring, orang remes piring satu cukup ya, dia bisa 2 piring gede bang. Tinggi orangnya bang. Numpuk gitu ya makanan nih. Di situ dia ada rasa nggak enak kali ya, gue ngerepotin atau gimana kan. Ama nyokap gue tuh setiap hari tuh gue dikasih duit, gue berdua tuh kayak anak gitu kan. Nih buat lupa, nih buat dia. Sampai ditawarin, bikin KTP, dia nggak mau. Akhirnya dia pental lagi kemana. Sampai gue dengar kabar dia ada di daerah Gintung, Ciputat. Iya Ciputat. Iya kan? Gue ke sono, dia ada, ntar bisa nggak ada lagi. Ntar dia pindah lagi ke Pondok Gede. Menclok gitu ya? Iya gitu. Dan meninggalnya berarti kalau kita bermain asumsi, meninggalnya sebelum pendakian apa setelah pendakian nih bang? Kira-kira nih. Meninggalnya setelah pendakian atau sebelum pendakian. Nah saat pendakian kan dia masih ada sama gua. Yang jadi perkiraan gua, meninggalnya itu mungkin setelah turun ya, apa setelah gua dapat kabar dia meninggal kan, itu doang kan ya. Iya. Nah itu yang gua itu masih jadi misteri juga ya. Karena dia beberapa kali nelpon, dia nelpon ke gue, itu gue jawab biasa. Cuman itu gue disuruh main, gue udah kerja sekarang, gue udah enak katanya kan ya, gue udah nggak sakit lagi. Dia bilang, lu main lah, alamatnya mana? Alamatnya pokoknya dari stasiun ntar gini patokan ini, gitu doang ngomongnya. Dan abang belum kesana saat itu, era itu? Ya gue nggak sempet kesana karena saat itu pokoknya 99 tuh gue langsung mendekati kuliah kan, gue kuliah kan, kalau udah kuliah udah susah kan ya. Nah, akhirnya pas lebaran tuh dia nelpon lagi, udah tuh hilang tuh bang, udah hilang kontak. Nah di saat gue ketemu sama temen gue di pasar kan ya, abang-abangan lah. Jadi temen gue ini juga temennya dia, cuman dia punya abang. Gue pengen tahu kabar anak-anak kan.
Sebutin sama dia, si ini udah meninggal Pak. Terakhir itu disebutin. Nah lu dapat kabar dari mana katanya? Itu juga anak-anak dapat kabar tahu dari mana pokoknya dia meninggal aja. Oke, dan itu di tahun 99 Bang ya? Setelah kejadian tersebut abang pernah ke Lawu lagi nggak? Atau mungkin entah lewat jalur mana? Seingat gue sih belum. Belum? Belum, jadi 99 gue kuliah gue nggak kemana-mana tuh ya. Terus 2000 gue kerja, sempat naik ke Gede. Karena 2005 gue langsung kerja di kapal Bang. Oh, oke. Jadi vakum tuh ya, tentang dunia pendakian gitu ya. 2006 gue naik kapal, 2008 gue istirahat turun. Nah itu sempat naik sekali lagi ke Gede itu gue sama kawan-kawan dekat rumah kan. Setelah itu enggak udah 2009 gue married. Nah baru aktif lagi itu 2000 berapa ya? Yang gue bikin cerita-cerita itu itu baru aktif lagi. Oke, yang tentunya beda juga nih teman-teman semua pasti di tahun 90-an ya, era 90-an dengan tahun 2000-an 20 sekian gitu kan. Entah itu dari jalurnya, entah itu dari registrasinya, entah itu dari transportasinya, entah itu dari fasilitasnya gitu Bang ya. Kalau trek gunung mah pasti ya naik-naik terus, mau tahun berapa juga naik-naiknya terus gitu. Gak jauh beda gitu, cuma di fasilitasnya aja nih gitu kan. Yang tadi mungkin gak ada shelter jadi ada shelter, yang tadi gak ada warung jadi ada warung kan gitu ya. Kalau jalur mah mau tahun jebot mau kapan ya sama aja naik ke atas gitu, gak ada lain-lainnya gitu. Oke. Cuman itu Bang, banyak pertanyaan tuh kayak gue ketemu sama rombongan yang kadang nongol, kadang nggak ada. Itu yang nuntun gue balik kalau kata gue. Iya. Itu yang nuntun bikin abang jadi selamat Bang ya. Walaupun turunnya bukan di jalur Cemoro Kandang. Iya. Kan gitu ya. Oke, yang penting intinya dari cerita Bang Ipan ini kalau teman-teman semua naik gunung lewatlah jalur legal. Tapi kan itu pelajaran Bang. Kan pelajaran mungkin di tahun era-era 90-an kan pasti ada aja nih orang apalagi lulus STM ya. Bukan SMA aja, SMA lah masa perkuliahan lah. Ketika udah wah untuk hemat pajak kita terabas aja ya kan. Nggak usah bayar-bayar mendingan buat beli rokok. Zaman itu Bang. Bener, iya kan? Masih ya. Iya, kalau jangan sekarang kalau ada yang pemikiran kayak gitu itu SDM rendah lah gitu lah. Maksudnya enggak. Jangan lah. Sekarang ngerepotin kesian. Betul. Open trip udah banyak. Akses transportasi udah ada. Kontak base camp udah ada. Iya, betul, udah gampang. Iya kan? Udah gampang. Kalau misalkan masih ada pendaki yang lewatnya jalur ilegal tapi dia nggak legal untuk bayar regis nih ya kan. Dulu kayaknya emang hobi kali ya kan. Banyak juga Bang kalau tahun 90-an tuh yang gue denger juga dari beberapa narasumber juga banyak kan colong-colongan. Itu kan era zaman itu gitu kan. Sekarang jangan sampai deh teman-teman semua. Makanya kan tadi jadikan pengalaman Bang Ipan ini untuk jadikan pelajaran nih untuk teman-teman semua. Untungnya selamat Bang. Kalau kagak hilang lewat jalur mana, ini mana, rumahnya di mana, belum ketangkap sama diinterogasi ranger sana. Iya kan, jadinya ngerepotin pihak ranger. Nggak masalah ngerepotin kalau emang bayarnya regis legal resmi gitu. Kalau kagak kan ya bukan tanggung jawab kami, tiketnya nggak punya ya kan, data nggak masuk ya kan. Itu teman-teman semua yang diambil kesimpulannya gitu kan. Jadi biar lebih terbuka lagi untuk teman-teman semua yang mau naik gunung nih Bang ya kan. Jangan samakan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Sekarang udah zamannya canggih, perlengkapan mudah didapat. Nggak punya bisa disewa, nggak bawa bisa sewa di tempat base camp. Nah itu kan udah banyak open trip. Iya, fasilitas di tiap pos udah ada shelter emergency, air juga udah disediakan. Maksudnya dirombak lagi gitu kan, tuh kan mantep banget ya Bang secara propernya nih. Iya betul. Tinggal sekarang PR-nya adalah dari diri kita sendiri nih ya kan. Gimana mempersiapkan perjalanan dulu supaya matang dan juga aman ya kan. Itu teman-teman semua. Tapi emang lagi gue tambahin Bang, maaf ya motong nih. Tapi yang gue salut sama anak-anak era tahun 90-an ya, mentalnya Bang. Itu yang menjadi perbedaan itu Bang, mentalnya kuat. Gila ya. Kalau ya gitu dah ya kan. Iya, tapi emang bener Bang, gue denger dari adalah teman gue juga, bukan teman kalau dia lahiran 80 bukan teman kali ya Abang ya, empo ya. Sama mental tuh gokil banget, gue salut itu loh. Bener. Jadi mereka ya mengesampingkan lah sesuatu yang horor mistik ya, palan real ya
Ya kalau dipikir kayak gue ngobrol sama nenek itu kan ya kan, itu gue nggak tahu kan ya. Cuma pada saat itu ya gue juga nggak ngerti ya. Ya yang abang tadi bilang. Ya jangan sampai takutan naik gunung lah gitu kan ya. Itu. Kita di sini juga mensupport juga untuk teman-teman semua yang mau naik gunung gitu kan. Betul. Bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua naik gunung. Nakutin tapi ini loh resikonya kalau begini. Nah, gue setuju bang. Jadi sebab akibat gitu. Betul. Bukan untuk memangkas populasi pendaki. Enggak sama sekali supaya kita lebih aware nih tentang diri kita kan gitu. Lebih ada arahnya yang gimana ya? Iya, itu oke bang. Sebelum ditutup bang, videonya bang mungkin Bang Ipan pan selalu terdepan gitu enggak? Bisa aja. Ada pesan kan nih bang untuk teman-teman semua yang terutama mungkin pendaki ya, karena soalnya kan sekarang kita ngebahas tentang gunung nih. Ada pesan kan nih bang? Yang tadi sih mungkin gua ngulang omongan Bang Umar ya, bener untuk lebih cerdas lah sekarang. Untuk berkegiatan di alam terbuka ya. Kalau gue bisa ambil kesimpulan alam terbuka ya, berkegiatan di alam terbuka karena banyak potensi sebenarnya, banyak potensi yang dapat menjelakakan diri kita. Jadi nggak cuman sekedar kita ambil sesuatu yang indah atau positifnya, tapi ya kita harus lihat sesuatu yang berakibat fatal. Makanya sebelum kita berkegiatan, alangkah lebih baiknya kita cari info yang baik, yang legal, dan juga punya mental kan, izin orang tua yang mumpunin. Ya intinya lebih peka dan cerdas bang sekarang. Oke, berarti adalah riset juga tuh bang ya. Harus bagian bang. Dari riset itu juga kan, misalnya mau naik gunung perahu nggak mungkin dong naik transportasi ke arah Cibodas kan nggak mungkin kan. Itu kan butuh riset. Betul, ya kan. Naik Bisang Sinjai, jam berapa nyampe sono kan riset juga. Betul. Teman-teman semua. Jadi jangan sampai kalau mau naik Gunung Kartens, teman-teman semua naik bisa ke arah Kerinci kan tuh. Gimana ya? Berarti ada yang patut dipertanyakan dengan hal itu gitu kan. Kayak ya kan? Masalah ukuran carrier aja tuh. Nah, ada ilmunya bang sebenarnya. Iya, betul. Mau yang berapa hari ini perjalanan tuh ada yang 60 berapa liter betul. Peruntukannya lah betul, gitu yang belum logistik kan. Banyak. Hitung-hitungan kalori dan sebagainya itu kalau udah kapan undang bang senior yang emang punya pengetahuan tuh, keren tuh bang. Boleh. Kita udah sempet baru sebelum abang tuh Ranger Gunung Perahu kita undang barusan tuh. Keren tuh bang. Sebelum jam 2 ya kita tag ya. Iya. Jadi jam 3 udah dicabut. Keren tuh bang. Jadi untuk supaya teman-teman semua lebih prepare lah kalau mau ke alam bebas lah. Betul, tujuan utama gue bikin konten kayak gini teman-teman semua gitu. Bukan untuk kayak setan ini jangan naik gunung, bukan sama sekali, karena gue juga pelaku dari pendakian itu sendiri kan gitu. Masa gue nakut-nakutin diri sendiri kan enggak gitu. Pun kalau memangnya ada ya memang di sana tuh. Ya udah gitu kan, yang penting kita prepare tentang alat ada, perlengkapan ada, logistik ada, ya udah. Kalau dapat gitu, ya udah jadi bumbu kehidupan aja ya. Oke, Bang Ipan, terima kasih banyak nih Bang. Udah kedua kalinya untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua yang tadi tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman ya Bang ya. Iya. Karena guru yang paling bijaksana adalah pengalaman. Gitu. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ivan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Lawu ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Ivan. Alhamdulillah. Bungkus. Amin.